Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Trirahkadima STMT dan teman-teman Teknik Kimia 2017 yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaktor katalik. Pengertian reaktor katalik. Reaktor katalik adalah suatu alat proses yang merupakan tempat terjadinya suatu reaksi berlangsung dengan menggunakan katalis. 1. Tahap reaksi katalik heterogen. Pada katalis heterogen, karena pusat aktif katalis terutama berada pada permukaan pori-pori di dalam padatan, maka untuk dapat berinteraksi dengan pusat aktif katalis, reaktan harus terlebih dahulu berpindah dari fasa fluida ke permukaan luar katalis, lalu menyusuri pori-pori menuju ke pusat aktif di permukaan dalam katalis. Contoh, katalis heterogen PT atau Al2O3. PT Al2O3 SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Berikut adalah gambar penjelasan tentang difusi dari fasa fluida ke bagian luar katalis. Yang kedua, difusi di dalam pori katalis. Yang ketiga, absorpsi reaktan. Yang keempat, reaksi di permukaan. Yang kelima, diproduksi produk. Yang keenam, difusi produk keluar pori. Dan yang terakhir adalah difusi dari bagian luar katalis keluar fase fluida. Berikut adalah penjelasan dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, difusi internal. Difusi internal adalah peristiwa berpindahnya suatu zat pelarut dari bahan bagian dalam yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Kedua, difusi eksternal adalah peristiwa berpindahnya suatu zat pelarut dari bagian luar yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang ketiga, difusi dari fase fluida ke bagian luar katalis adalah peristiwa berpindahnya suatu zat ke pelarut ke bagian luar katalis. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi reaktan adalah proses penggumpalan substansi terlarut yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap. Yang kelima adalah reaksi di permukaan, adalah proses terjadinya reaksi yang ada di permukaan absorben. Penjelasan berikutnya, yang keenam, yaitu desorpsi produk adalah proses pelepasan suatu zat melalui permukaan. Yang ketujuh adalah difusi produk keluar pori, yaitu pergerakan partikel dari luar absorben ke permukaan absorben. Yang kedelapan adalah difusi bagian luar katalis ke fasa fluida, adalah peristiwa berpindahnya suatu zat pelarut ke bagian luar katalis. Yang kesembilan, yaitu permukaan katalik adalah luas area yang digunakan katalisator untuk melakukan proses absorpsi dan difusi. 2. Persamaan kinetika heterogen. Untuk reaksi katalik A menjadi produk, laju reaksi A secara umum tergantung pada bagian-bagian reaksi sebagai berikut. Yang pertama, kinetika reaksi di permukaan dalam atau di luar partikel. Reaksi ini termasuk proses absorpsi reaktan dan disorpsi dari produknya. Kedua, tahapan difusi di dalam partikel atau pure diffusion yang dapat menghambat reaktan. Yang ketiga adalah difusi pada film di sekitar partikel. Yang keempat adalah beda suhu di bagian dalam dan luar partikel. Hal ini disebabkan karena panas yang dilepas pada proses eksotermik. Yang kelima, yaitu beda suhu di bagian luar katalis dan badan fasa gas. Partikel mungkin suhunya seragam di setiap bagian, tetapi lebih panas daripada gas di sekelilingnya. Pada sistem gas padat, reaksi gas atau katalis poros adalah: pertama, reaksi lambat berlaku regim 1. Yang kedua, reaksi cepat berlaku 1 yang dipengaruhi atau diperlambat regim 2. Yang ketiga, regim 3 dan 4 berpengaruh jika reaksi sangat eksotermik atau endotermik. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi
Yang kedua, difusi partikel. Yang ketiga, delta T partikel. Yang keempat, delta T film. Dan yang kelima, difusi film. Pada sistem liquid padat, reaksi liquid atau katalis poros, yaitu regim 1, 2, dan 5 yang umumnya berpengaruh. Regim 3 dan 4 jarang berpengaruh. A. Reaksi permukaan dan difusi intrapartikel. Misalnya, untuk reaksi orde 1 pada salah satu pori yang berbentuk silinder dengan panjang pori L, maka reaktan A berdifusi ke dalam pori dan bereaksi di permukaan sebagai berikut. Gambar tersebut menjelaskan bagian dasar dari konsentrasi katalis terlihat pada gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi reaktan A, maka jarak pori semakin panjang. Jika tidak ada reaksi pada akhir kontraksi, sehingga aliran masuk sama dengan aliran keluar. Neraca massa pada bagian kecil dari pori adalah output dikurangi input ditambah disappearance by reaction sama dengan 0, yang ditunjukkan dengan rumus di bawah ini. Sehingga diperoleh persamaan diferensial orde 2 sebagai berikut. D2CA dibagi DX2 sama dengan 2K aksen dibagi DRCA sama dengan 0. Hubungan konstanta untuk beberapa basis adalah Kv sama dengan K aksen kali W sama dengan K aksen kali S. K sama dengan K aksen dikali S dibagi V sama dengan 2K aksen dibagi R. Maka persamaan di atas dapat dinyatakan dengan D pangkat 2CA dibagi DX pangkat 2 dikurangi K dibagi D dikali CA sama dengan 0. Dengan kondisi batas CA sama dengan CAS pada X sama dengan 0. DCA per DX sama dengan 0 pada X sama dengan L. Berikut ini dijelaskan distribusi konsentrasi reaktan dalam pori katalis dengan fungsi ml yang ditunjukkan pada grafik. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa pertama, konsentrasi katalis 1Ca per CaS dengan jarak fraksi pada pori adalah 0,2 X per L dengan 10 ml menghasilkan reaksi sebesar 0,10. Kedua, konsentrasi katalis dengan 1Ca per CaS dengan jarak fraksi pada pori adalah 0,3 X per L dengan 5 ml menghasilkan reaksi sebesar 0,20. Yang ketiga, konsentrasi katalis 1Ca per CaS dengan jarak fraksi pada pori adalah 0,4 X per L dengan 2 ml menghasilkan reaksi sebesar 0,48. Yang keempat, konsentrasi katalis 1Ca per CaS dengan jarak fraksi pada pori adalah 0,4 X per L dengan 1 ml menghasilkan reaksi sebesar 0,76. Yang kelima, konsentrasi katalis dengan 1Ca per CaS dengan jarak fraksi pada pori adalah 0,4 X per L dengan 0,5 ml menghasilkan reaksi sebesar 0,2. Untuk mengetahui sejauh mana laju reaksi dipengaruhi tahanan difusi intrapartikel, diukur dengan faktor efektivitas yang didefinisikan sebagai berikut. Efektivitas faktor sama dengan actual mean reaction rate within pore dibagi rate if or not slowed by pure diffusion. Untuk reaksi orde 1 E sama dengan Ca per CaS, maka E first order sama dengan Ca per CaS sama dengan tan H dikali ml dibagi ml. Grafik berikut menjelaskan jika Mt lebih kecil 0,4, E sama dengan
dengan 1. Reaksi kimia mengontrol tahanan difusi pori diabaikan. Jika MT lebih besar 4, E sama dengan 1/MT tahanan difusi pori dominan. Gambar tersebut menjelaskan hubungan faktor efektivitas dengan time modulus pada pori tunggal atau plat datar dengan akhir pipa yang terjadi perubahan volume pada reaksi. Volume keluar dibagi volume masuk sama dengan faktor efektivitas dikali X sama dengan 1. Tidak ada perubahan volume. 2. Double volume. Yang ketiga sama dengan setengah atau setengah volume. B. Partikel katalis berpori. Pengembangan untuk partikel katalis perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan koefisien difusi efektif atau DE sebagai ganti koefisien difusi molekuler. Dengan rumus DE sama dengan D dikali D per to, E sama dengan porosity dan to sama dengan toricity. Yang kedua, pengukuran ukuran partikel yang sesuai dengan karakteristik L. L sama dengan volume partikel dibagi luas permukaan luar yang tersedia untuk penetrasi reaktan. Untuk partikel berbentuk bola, L sama dengan R dibagi 3. Untuk partikel berbentuk silinder, L sama dengan R dibagi 2. Untuk partikel berbentuk plat, L sama dengan tebal dibagi 2. Yang ketiga, mengukur laju reaksi yang dapat dinyatakan dengan cara. Misalnya untuk reaksi orde 1 sebagai berikut. Min Ra sama dengan min 1 per V dikali DNA dibagi DT sama dengan KCA dikali mol per M pangkat 3S. Min Ra aksen sama dengan 1 per W dikali DNA per DT sama dengan K aksen dikali Ca dikali mol per kilogram per sekon. Min Ra aksen sama dengan min 1S dikali DNA per DT sama dengan K aksen Ca dikali mol per M pangkat 2 kel per sekon. Min Ra sama dengan 1 dibagi Vp dikali DNA per DT sama dengan KCa dikali mol dibagi M pangkat 3 solid dikali S. Min Ra aksen sama dengan min 1 VR dikali DNA per DT sama dengan Ca dikali mol per M pangkat 3 reaktor dikali S. V sama dengan volume rongga dalam reaktor dalam satuan meter kubik. W sama dengan massa katalis dalam satuan kilogram. S sama dengan luas permukaan katalis dalam satuan meter persegi. Vp sama dengan volume partikel katalis dalam satuan meter persegi. Vr sama dengan volume reaktor. Yang keempat, modulus style untuk berbagai bentuk katalis. Mt sama dengan L akar K pangkat M dibagi DE. Catatan, untuk reaksi orde 1 reversibel, Mt sama dengan L akar K aksen dibagi DE dikali X dikali AE. Untuk reaksi orde N irreversibel, Mt sama dengan L dikali akar N plus 1 dibagi K aksen dikali CAS pangkat N min 1 dibagi 2 dikali DE. Yang kelima, mendapatkan efektif difusi dari pori eksperimen. Jika konstanta kinetika belum diketahui, maka evaluasi efektif difusi menggunakan modulus Weiss yang didefinisikan sebagai berikut.
MW sama dengan M pangkat 2T dikali E per 2 sama dengan L pangkat 2 dikali min RA pangkat M dikali CA per DE ox. Yang keenam, batas-batas efektif difusi pori. 1. Jika MT lebih kecil 0,4 atau MW lebih besar 0,15 sama dengan tahanan difusi pori diabaikan. Yang kedua, jika MT lebih besar 4 atau MW lebih besar 4, maka tahanan difusi pori dominan. Berikutnya yang ketujuh, ukuran partikel berbeda. Regim reaksi difusi pori diabaikan. R aksen dikali A1 per R aksen dibagi A2 sama dengan E1 dikali K aksen dikali CA dibagi E2 dikali K aksen dikali CA sama dengan E1 dibagi E2 sama dengan 1. Regim difusi pori. R aksen A1 dibagi R aksen A2 sama dengan E1 dibagi E2 sama dengan MT2 dibagi MT1 sama dengan R2 dibagi R1. Berikut ini adalah tabel dan gambar mengenai difusi free. E sama dengan 1 per MT dan menghasilkan strong diffusion atau diffusion strong resistant. E sama dengan 1 per MW. D. Beda suhu pada film. Heat generated sama dengan V Pel dikali min RA aksen A absorb dikali min delta HR. Heat remove sama dengan HS pellet dikali TG min TS. Delta T film sama dengan TG min TS sama dengan L dikali R aksen abs dikali min delta HR dibagi H. Selanjutnya, jika sistem reaksi non-isotermal atau panas reaksi besar, maka akan menimbulkan variasi suhu dalam partikel. Yang pertama, jika reaksi eksotermik, maka T partikel lebih besar dari T fluida. Jika reaksi endotermik, maka T partikel lebih kecil daripada T fluida. Sehingga min Kf sama dengan dikali dt per dx sama dengan dx dikali dCA per H dikali min delta Hr. Delta AT partikel sama dengan TE dikurangi T1 sama dengan DE dikali CAS remove dikali min delta HR dibagi dengan KF. D. Perpindahan massa di sekitar partikel katalis atau difusi film. Perpindahan massa satu fase. Difusi molekuler atau H-fix sama dengan Na sama dengan DAB dikali DCA dibagi DX. Difusi molekuler dan turbulen. Na sama dengan min DAB ditambah EX dikali DCA per DX. Perpindahan massa antar fasa. Gas ke solid. Na sama dengan Kg dikali Cag min Cas. Liquid ke solid. Na sama dengan Kc dikali Cal min Cas. Kg sama dengan F dikali De dikali E. Kg sama dengan 1 per dp untuk dp dan U kecil. Kg U pangkat setengah per D pangkat setengah P untuk dp dan U besar, di mana Kg sama dengan koefisien perpindahan panas dari massa gas ke solid dan Kc sama dengan koefisien perpindahan panas dari massa solid ke liquid. Korelasi perpindahan massa.
di mana SH sama dengan K dikali RE pangkat A dikali SC pangkat B. Fluida yang mengalir melalui partikel tunggal dirumuskan dengan Kg dikali dP per D sama dengan 2 ditambah 0,6 RE pangkat setengah dikali SC pangkat sepertiga sama dengan 2 ditambah 0,6 dikali Pi D dikali U dibagi mu pangkat setengah dikali mu per rho D pangkat setengah dikali sepertiga. Untuk fluida yang mengalir melalui packet batch, Kg dikali dP dibagi D sama dengan 2 ditambah 1,8 RE kali setengah pangkat setengah dikali SC pangkat sepertiga sama dengan 2 ditambah 1,8 dikali rho D dikali mu dibagi mu dikali setengah dikali mu dibagi rho D pangkat sepertiga. Yang kelima, persamaan desain reaktor katalik. Yang pertama adalah reaktor plug flow dengan persamaan raca massa input sama dengan output ditambah yang bereaksi, sehingga FA0 dikurangi FA0 X A in sama dengan FA0 X out ditambah min R aksen A dikali delta W. Untuk reaktor mixed flow, W dibagi FA0 sama dengan XA out ditambah XA in dibagi min RA aksen out. Untuk reaktor batch atau gas maupun katalis, T per CA0 sama dengan V per W aksen dikali XA0 dikali DXA min RA. Gambar berikut dijelaskan dengan rumus input sama dengan output ditambah yang bereaksi dengan menggunakan rumus CA0 dikali DXA per min RA aksen sama dengan FDZ per U0 dengan CA0 dikali XA integral XAF0 dikali DXA dibagi min RA aksen sama dengan min 1 per U0 dikali FDZ. D. Pengembangan persamaan desain reaktor katalik yang reaksi fraksi padatnya F bervariasi dengan tingginya. Gambar pertama dengan exponential decay in solid fraction, gas and solid. Gambar yang kedua, gas and solid, kemudian dengan lean zone small f. Yang keenam, reaktor untuk eksperimen. Yang pertama, reaktor diferensial. Reaktor fixed bed atau plug flow yang relatif pendek sehingga konsentrasi reaktan masuk dan keluar hampir sama, atau dalam konversi kecil atau XA lebih kecil 10%. Dengan menggunakan rumus W per FA0 sama dengan XA in dikurangi XA out dibagi min RA aksen out. Yang B, reaktor integral adalah reaktor fixed bed atau plug flow dengan ukuran normal atau L lebih besar 10D sehingga konversi relatif besar atau lebih besar 50% dengan menggunakan rumus W per FA0 sama dengan integral XA0 dikali DXA dibagi min R aksen A atau min R aksen A sama dengan DXA dibagi DW per VA0 sama dengan DXA dibagi D dikali W per FA0. Reaktor batch seperti reaktor mixed tetapi gas di dalam reaktor bersifat batch
tidak ada masukan dan keluaran, dan konsentrasi reaktan atau produk di dalam reaktor homogen. Jenis reaktor ini dapat dijumpai dalam skala laboratorium untuk uji reaksi katalik maupun dalam skala besar di industri. Dengan menggunakan rumus persamaan di bawah ini. T per Ca0 sama dengan V per Ws integral XA0 dikali dXA dibagi min R aksen A. Reaktor mixed berupa tangki berpengaduk dengan katalis yang melekat pada impeller pengaduk atau terdispersi dalam medium gas, sehingga konsentrasi reaktan atau produk di dalam reaktor homogen. Konsentrasi reaktan atau produk keluar dianggap sama dengan konsentrasi di dalam reaktor. Dengan menggunakan rumus persamaan, W dibagi FA0 sama dengan XA dibagi min RA out. Berikutnya yaitu contoh-contoh reaktor katalik industri. Gambar reaktor di bawah ini merupakan jenis beberapa reaktor katalik yang digunakan di dalam proses industri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA atau email. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.